A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada. Muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Mas di channel. Alhamdulillah Nur, kita bertemu kembali. Semoga semuanya dalam perlindungan Allah dari segala macam bencana. Tapi kalau alhamdulillah bencana pun sudah berlalu ya kan. Semuanya sudah bencana ya kan. Nah, sekarang kita berlindung kepada Allah dari fitnah akhir zaman. Nah, ini loh, ya kan, fitnah akhir zaman semakin besar. Agenda-agenda, karena agenda itulah fitnah itu dibesarkan. Agenda apa? Ya tahu sendiri kan. Agenda apa itu? Kalau belum tahu, oke, saya beritahu, yaitu agenda pemilu, pemilihan presiden. Nah, itu loh, ya kan. Itu akan banyak terjadi fitnah-fitnah besar yang akan terjadi. Nanti apakah ada fitnah-fitnah di antara para calon-calon presiden, akan banyak pemberitaan baik itu positif maupun yang negatif. Kan zaman sosial media sekarang ya toh. Senjata sekarang itu yang paling ampuh ya sosmed ya kan. Bisa menjatuhkan lawan atau apa. Nah, itu loh. Semoga kita semua terhindar dari fitnah-fitnah seperti itu. Namanya fitnah kan jangan dipercaya, kan seperti itu. Jangan mudah dipercaya, ya kan? Ya, kita akhir zaman lah. Hati-hati, kita saja arus bawah seperti ini, ya kan? Kadang kena orang atas kalangan ulama-ulama, kalangan kiai saja kena fitnah, ya kan? Yang punya pondok pesantren, ya kan? Yang punya pondok bukan main-main dulu gini, ya kan? Yang punya pondok pesantren, ya kan? Menjadi kiai, itu loh kena fitnah. Apalagi kita, ya kan? Maka itu jaga iman dan kita selalu beristighfar dan sholawat, selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari semuanya itu, Nur, dari semua fitnah-fitnah seperti itu, ya kan? Insya Allah itu, Nur, yang sangat paling berbahaya, ya kan? Wong ulama, kiai, coba yang masalah nasab di perdebatan itu kan menyerang satu sama lain, padahal apa ya, ada apa, debat terbuka itu ada kan selesai, tapi masih saja belum itu loh. Merasa belum puas satu sama yang lainnya, juga si A belum puas, juga si B yang juga belum puas gitu loh, ya kan, masih belum merasa puas mereka-mereka. Nah, inilah loh, makanya fitnah akhir zaman ini loh, sungguh apa ya, sangat kejam. Bahkan orang baik-baik saja bisa kena fitnah. Kasihan kan, ya kan, orang baik-baik kok bisa kena. Nah itu loh. Ini bukan lagi sebuah bencana lagi. Bencana rasanya sudah usai. Tinggal fitnah. Setelah fitnah apa? Azab. Ya, kau kenapa kok azab? Orang yang belum memfitnah sudah memfitnah kan, nanti kan insya Allah kena azab itu nanti. Ya kan, kalau di akhirat nanti Allah, azab Allah itu nanti. Nah, kalau di dunia sekarang ini kebanyakan apa? Alam, itu loh. Pengadilan alam, jangan lupakan itu. Pengadilan alam itu loh, yang sangat-sangat harus kita waspadai karena fitnah-fitnah itu, gitu loh. Fitnah-fitnah yang terjadi sekarang ini, ya kan, yang harus kita waspadai, ya, loh. Sangat berbahayanya ya, seperti itu. Wong besar kiai punya ilmu, ya, punya ilmu pengetahuan tinggi, tahu kitab ini kitab itu, kena ya kan, kena itu, ya.
karena kena fitnah yang lebih besar dari yang mereka dapatkan. Iya, saya ketawa sendiri gitu loh. Lah kok bisa, ya kan? Astagfirullah. Padahal harta dunia ini cuman, alah, kalau sudah punya rumah banyak, mobil banyak, terus mau apa lagi, ya kan? Kalau sudah punya, terus gimana? Terus bagaimana? Ya kan? Masya Allah. Itu loh yang terjadi sekarang. Astagfirullahaladzim. Beruntunglah kita, lur, saudaraku semuanya yang susah. Yang orang-orang yang susah, yang mati-matian, bukan mencari uang, bukan untuk membeli ini, membeli itu, tapi untuk makan. Nah, sekarang kan banyak seperti itu, ya kan? Orang-orang yang tidak mampu hanya memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, hidup sehari-hari itu loh. Mereka bukan untuk berbelanja, beli ini, beli itu, enggak. Mereka itu hanya ingin buat makan sehari-hari. Kan banyak sekarang terjadi, ya toh? Itulah, bersyukurlah orang-orang yang semacam itu, yang diuji oleh Allah, ya kan? Nah, kalau sudah diuji semuanya, nah nanti orang yang diuji akan dipanggil oleh Allah. Nah, kan enak dipanggil, namanya dipanggil, ya toh? Subhanallah. Ini waspada semuanya, saudaraku. Akhir zaman, fitnah-fitnah yang terjadi, ya kan, sekarang ini terjadi di kalangan atas hingga membuat kita kebingungan di kalangan bawah. Terus kalangan bawah ini yang saya panuti ini siapa nanti? Nah itu loh, kan banyak itu, masya Allah, terjadi hal yang demikian itu. Bahkan zaman sekarang ini, ya, fitnah, ya kan? Fitnah ini malah menjadi catatan tersendiri bagi Satrio ini. Kenapa kok catatan tersendiri? Karena sudah ditampakkan oleh Allah, ya kan, orang-orang yang munafik seperti itu. Bertambah lagi catatan beliau, tambah barisan lagi oleh beliau, ya, memori ditambah lagi oleh beliau. Nah, beliau siapa ya? Satu Piningit, gitu. Dicatat orang-orang seperti itu, Lur, ya kan? Orang-orang kiai yang nggak memegang amanah, ya kan? Itu dicatat, sudah dicatat oleh beliau. Makanya dalam pencatatan beliau ini, fitnah ini sudah terkuak. Mana manusia yang benar-benar berakhlak, mana manusia yang munafik, seperti itu. Hanya pakaian dan sorban saja sebagai kedok yang mereka pakai. Tapi lihatlah, terkadang mereka yang memakai itu ya terkadang melihat dirinya sendiri. Ya, dalam hatinya yang sebenarnya itu bilang, berkata itu loh, apa kayaknya nggak pantas sama kayak ini. Nah ini loh. Astagfirullahaladzim. Kalau orang-orang seperti itu loh, ya, alhamdulillah saya melihat di sosmed, di YouTube, ya kan, saya lihat pakaiannya seperti itu, terus memandang dirinya sendiri, dalam hati berkata, apakah saya pantas mengenakan jubah seperti ini? Itu loh. Saya ketawa sendiri dalam hati. Masya Allah. Ini lalu fitnah akhir zaman, dan sudah bertambahlah catatan dari Satrio Piningit. Bertambahlah dicatat mana orang-orang yang munafik, banyak yang bermunculan. Ya. Mana yang kiai-kiai benar, yang lurus, dan mana yang kiai-kiai atau ustadz gus-gus yang kena fitnah, itu dicatat semuanya. Nah, ya, bertambah beliau tuh, catatan beliau ini, ya, catatan Satrio Piningit bertambah banyak. Jadi nanti apa ya, tinggal ngambil saja toh, tinggal diambil, nggak bisa lari mereka dari Nusantara. Ini masalah ulama lur, masalah pengkhianatan bangsa. Ini nanti ada giliran, ya toh, ada giliran manusia-manusia yang menjual tanah airnya. Ini nanti ada lagi nanti setelah ini, gitu. Nanti ini semua akan terkuak. Semua ini nanti akan terkuak. Lur. Mana saja yang telah dijual, yang tanpa sepengetahuan kita, ya kan?
Seperti itu loh. Yang dijual orang-orangnya sebenarnya nanti prosesnya. Tapi yang sabar dulu, ini dulu. Ulama-ulama yang melenceng dulu ini yang dicatat. Nanti setelah itu, nah para pejabat-pejabat itu nanti yang akan terkuak semuanya, Lur. Semua akan menampakkan dengan sendirinya. Itu Allah nanti akan membuka semuanya, Lur. Maka bersiaplah nanti, siap-siap mencatat juga kalau bisa. Mencatat dalam hati loh, tapi beliau kan juga demikian, ya, loh. Mencatat dalam hati beliau. Inilah loh. Banyak, makin bertambah. Catatan beliau satu ini orang-orang yang munafik makin bertambah. Catatannya urutannya makin ke bawah, bertambah ke bawah. Yes. Ya, sampai cukup di sini dulu, Lur. Ya. Insya Allah besok kita lanjut kembali. Jaga diri baik-baik semuanya, saudaraku. Jaga iman, akidah, jaga sholat, ya loh. Jaga semuanya karena ini sudah hampir menjelang. Hampir, wis. Tanda-tandanya itu ulama-ulama itu dibenturkan, difitnah. Ya dulu nanti. Itu suatu tanda semakin dekatnya turunnya beliau, semakin dekat dibukanya oleh Allah beliau ini. Baiklah, Lur, saudaraku semuanya, jaga diri baik-baik, jaga keluarga, jaga istri dan anak, saudara semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.